Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di sini kami bertiga dari kelompok 5 pelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiono MA akan menjelaskan apa itu konsep, dasar serta tujuan filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini saya Widya Lestari dengan NIM 0303212032. Saya Egy Pratama Putra Tanjung dengan NIM 0303212035. Saya Ulfa Fadila Thohir dengan NIM 0303213043. Baik, selanjutnya mari saja kita menjelaskan atau memberitahukan apa itu konsep, dasar serta tujuan dari filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada teman-teman berdua nih. Bagaimana sih konsep pendidikan menurut filsafat pendidikan Islam menurut kalian nih? Gitu. Mungkin bisa dimulai dari Widya. Kalau menurut saya konsep pendidikan filsafat Islam itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Nah, kalau menurut saudari Ulfa gimana? Ya benar sih yang dibilang sama Widya gitu kan, berarti dengan kata lain peserta didik ini adalah gurunya gitu kan, untuk dari peserta didik agar bisa mampu menyesuaikan diri baik dari potensi ataupun hal-hal yang berkembang dalam dirinya. Baik, berarti ini lebih berperan di dalam konsep pendidikan Islam ini, berarti lebih ke peserta didiknya ya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya juga nih kepada kedua teman-teman ini. Apa saja dasar-dasar filsafat pendidikan Islam nih? Mungkin bisa dimulai dari saudari Ulfa. Nah, dalam filsafat pendidikan terdapat 3 pakem yang mendasari ilmu ini. Di antaranya ada antologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan aksiologi pendidikan. Ketiga hal ini wajib berada di dalam filsafat pendidikan, karena setiap calon pendidik harus mengetahui maksud dari ketiga yang di atas yang disebutkan tadi. Baik, selanjutnya saya mau nanya nih kepada saudari Ulfa nih. Nah, apa saja sih dasar-dasar dari konsep filsafat Islam nih menurut saudari? Nah, dalam filsafat pendidikan terdapat 3 pakem yang mendasari ilmu ini. Di antaranya ada antologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan aksiologi pendidikan, di mana sebagai tenaga pendidik harus mengetahui apa maksud dan tujuan dari ketiga hal tersebut. Baik, berarti menurut saudari terdapat 3 pakem lah ya dalam konsep dasar filsafat pendidikan ini lah ya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada saudari Widya nih, bagaimana pengaruh filsafat dalam dunia pendidikan dasar Islam itu? Kalau pengaruh filsafat dalam dunia pendidikan dasar Islam itu, yang pertama itu pengembangan konsep filosofis dari pendidikan Islam. Nah, yang kedua itu yang secara otomatis akan menghasilkan teori-teori baru dalam ilmu pendidikan Islam. Artinya ilmu-ilmu dari filsafat itu akan diperbarui dalam ilmu pendidikan Islam. Nah, begitu. Kedua, ke arah perbaikan dan pembaruan pelaksanaan pendidikan Islam. Baik, berarti lebih ke pengembangan konsep-konsep filosofis serta ya kan? Pembaruan. Oke. Baik, mungkin itu sajalah yang bisa saya tanyakan kepada
teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya gitu tentang ini. Mungkin gantian ya. Wow. Saya mau tanya nih sama Widya mungkin. Nah, menurut Widya apa sih makna dan tujuan dari filsafat pendidikan Islam ini? Kalau menurut saya sendiri makna dan tujuannya itu pasti kan filsafat pendidikan Islam itu belajar tentang cara mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa bertanggung jawab terhadap kewajibannya, maksudnya terhadap kewajiban yang agama lakukan, yang agama berikan gitu kan, dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis dan benar. Berarti dengan kata lain tujuannya ini lebih mendekatkan diri Iya, kita kepada kepada sang pencipta kita gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya kepada Saudari Igi nih. Bagaimana sih konsep peserta didik yang harus ada dalam perspektif pendidikan Islam? Nah, kalau menurut saya tuh gini, dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Jadi baik secara fisik, psikologisnya, dan religiusnya, dan dalam mengurangi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak nanti gitu. Jadi individu itulah yang sedang berkembang gitu di dunia dan di akhirat gitu. Berarti dengan kata lain kayak individu ini mampu untuk mengembangkan dirinya, bukan hanya di dunia gitu ya, mampu mengembangkan tentang akhiratnya, gimana sih hal-hal yang akan bertujuan kepada akhirat ataupun dunia, karena kan dunia itu harus diiringi dengan akhirat, begitu pun juga sebaliknya gitu kan. Mungkin sekian sih, mungkin bisa dilempar ke Saudari Widya. Kalau saya ada pertanyaan nih buat mungkin pertamanya untuk Saudari Ulfa lah ya. Saya ingin bertanya, bagaimana konsep dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam ini? Karena masih ada kaitannya dengan filsafat pendidikan Islam. Gini, menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat menciptakan kesempurnaan melalui ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Oh, jadi maksudnya sebagai inilah ya, sebagai untuk mencari kesempurnaan serta mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lalu untuk Saudari Igi, saya ingin bertanya nih, fungsi dari filsafat pendidikan Islam ini apa sih? Nah, filsafat itu berfungsi mengarahkan agar teori-teori dan pandangan filsafat pendidikan dapat dikembangkan dan diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang juga berkembang dalam masyarakat. Jadi filsafat itu berfungsi agar teori-teori yang sudah ada itu berjalan dengan baik gitu. Serta pandangannya lebih terjelas lebih luas lebih luas dan berkembang di dalam masyarakat gitulah. Mungkin gini ya, mungkin bisa dioper ya, siapa yang mau jawab boleh ya? Gitu. Boleh. Nah, menurut kalian nih, apa sih konsep dari filsafat tersebut? Konsep yang mendasar ya dari filsafat itu apa gitu? Kalau konsep mendasar dari filsafat ini seperti kayak ini sih, pengetahuan akal, akal pikiran itu yang paling mendasar sih dari filsafat itu. Soalnya kan filsafat itu kan sebuah pemikiran gitu ya. Lalu saya ingin bertanya nih, satu pertanyaan lagi terakhir, apa sih konsep perbedaan antara filsafat dan agama ini? Mungkin bisa dijawab oleh dua-dua. Nah, gini, mungkin saya duluan. Nah, kalau misalnya perbedaan antara filsafat sama agama itu mungkin hampir selisihnya sedikit ya kan, karena memang juga filsafat juga membawa pengaruh untuk kehidupan dunia juga gitu kan. Mungkin secara ini filsafat berusaha mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian. Sedangkan agama kan menjelaskan kebenaran melalui wahyunya Allah gitu. Jadi kan dengan kata lain kayak filsafat ini secara logika apa sih jalannya sama-sama gitu, mencari sama-sama kebenaran gitu kan. Cuman mungkin filsafat secara pemikiran manusia dan kalau agama kan udah ditentuin nih ya kan jalannya. Kalau menurut saya sih benar yang dibilang sama Saudari Ulfa, bahwasanya filsafat itu untuk mencari kebenaran gitu, dan agama itu usaha menjelaskan kebenaran itu dari wahyu-wahyu itu. Seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya filsafat itu menjelaskan tentang yang di dunia dan di akhirat. Jadi kalau filsafat itu dia dalam kebenarannya itu ada di dunia, dan agama itu dia berujung dengan agama dan untuk di akhirat kita gitu.
Ya menurut saya sih itu sih sama seperti yang dibilang saudari Upa. Nah, mungkin gini. Kan kita udah mempelajari tadi kan, udah tahu juga gimana filsafat ataupun filsafat ilmu tadi gitu. Nah, jadi menurut kalian 3 konsep apa saja sih yang dipelajari dalam filsafat atau ilmu filsafat ini? 3 konsepnya itu yang paling mendasar dalam filsafat itu seperti yang tadi ya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berarti dia balik lagi ya, Iya, kan balik kepada lagi. hal-hal yang mendasar dari filsafat pendidikan. Filsafat. Kalau menurut saya sih iya sih, benar sih yang dibilang kata saudari Widya, ada tiga konsep yang dipelajari dalam filsafat ilmu itu. Yang pertama itu tadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi gitu. Jadi cuma 3 itu sih konsep dasar dari filsafat pendidikan itu sih. Berarti dengan kata lain, filsafat ini adalah sebuah ilmu pendidikan yang membawa kebenaran tapi melalui jalan akal pikiran manusia gitu ya. Menuju Dengan kebenaran menggunakan gitu. akal. Jadi berpikirnya secara logis gitu, Ya. nggak bisa berpikir secara kok ini kayak gitu, tapi kan ini gitu. Karena juga biasanya filsafat ini berhubungan ataupun bersanding dengan wahyu-wahyu Allah kayak Ya. hadis ataupun Al-Quran lain-lain gitu. Udah mungkin cukup lah ya pembahasan kita tentang apa konsep, dasar serta tujuan dari filsafat pendidikan Ya. Islam. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya Widya Lestari Saya Egy Pratama Putra Tanjung. Saya Ulfa Fadila Thohir. mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.